Shalom, ayat Lexio Divina kita dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dosa membuat hati rusak dalam pemberontakan terhadap Allah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah dosa tidak cukup dengan menyesali dan meninggalkan dosa, melainkan hati yang rusak itu harus diperbarui secara total. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia berkata bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk dapat diselamatkan. Lahir kembali adalah pembaruan hati dari Roh Kudus. Ajaran Tuhan Yesus ini sebenarnya menggemakan nubuat Nabi Yeskiel yang menunjuk pada pentahiran dosa manusia melalui baptisan air dan Roh. Baptisan air adalah lambang pekerjaan Roh Kudus mentahirkan hati seseorang sehingga ia bertobat. Seperti tiupan angin yang bisa dirasakan tetapi tidak dapat dilihat oleh mata atau dimengerti oleh pikiran manusia, demikian juga pekerjaan Roh Kudus itu. Walaupun pekerjaannya tidak terlihat karena terjadinya di pusat kehidupan seseorang, namun dampak perubahan secara total pada hidup orang itu dapat terlihat. Hanya dengan kelahiran kembali oleh Roh Kudus, hidup manusia bisa berkenan kepada Allah. Sedangkan hidup dalam sifat dosa hanya membuahkan murka Allah. Karya pembaruan Roh Kudus itu tidak mampu dipahami oleh orang-orang seperti Nikodemus, karena mereka tidak menerima dan percaya kepada pengajaran Tuhan Yesus. Hanya mereka yang terbuka kepada Yesus dan firman-Nya dimampukan mengerti kebenaran ilahi ini. Sering kali kita terjebak dengan pandangan sempit seperti Nikodemus. Perbuatan baik, ikut melayani di gereja, memberi persepuluhan atau membawa persepuluhan, sudah dibaptis dalam air, dan berbagai tanda keagamaan Kristen lainnya tidak menjamin diri pasti selamat. Hanya pembaruan dari Roh Kudus dapat membuat seseorang berkenan kepadanya. Mari kita periksa diri, apakah kita sudah dilahirkan kembali? Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Demikian kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, orang Farisi yang berkedudukan tinggi. Dengan satu kalimat Tuhan Yesus menyapu segala dasar keagamaan dan pengertian mengenai kerajaan Allah yang dimiliki oleh Nikodemus. Sejak dia kecil, Nikodemus diajarkan di hadapan Allah, dia tidak seperti orang bukan Yahudi karena dia lahir sebagai orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa mereka pasti masuk kerajaan Allah kecuali mereka murtad atau melakukan kejahatan yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat menolak pikiran itu. Nikodemus yang beradab, Nikodemus yang agamawi, Nikodemus yang kepadanya dipercayai jabatan harus diperanakkan kembali. Tuhan Yesus mengajar dia, yaitu Nikodemus, bahwa segala jabatan, amal, dan ketaatan tidak memungkinkan supaya orang dapat melihat kerajaan Allah. Dalam percakapan ini, Tuhan Yesus sungguh mau mendorong supaya Nikodemus sadar apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang perlu seorang juru selamat, termasuk Nikodemus. Pendekatan Nikodemus mengandung suatu asumsi, yaitu bahwa dia boleh menilai kelayakan Yesus. Namun Tuhan Yesus menolak pendekatan Nikodemus dan langsung membicarakan keperluan rohani Nikodemus. Sebagaimana pendekatan yang dimiliki Nikodemus, kita juga memiliki pendekatan-pendekatan yang sudah turun-temurun yang menganggap bahwa kita sudah melihat kerajaan Allah. Pendekatan-pendekatan ritual lahiriah itu menjadi penghalang terbesar untuk membuat kita sesungguhnya memerlukan juru selamat. Kehidupan yang dalam keadaan baik-baik, terhormat, tidak menjadi jaminan telah melihat kerajaan Allah. Setiap orang memerlukan juru selamat. Bagaimana dengan saudara?
Selamat ulang tahun Marshall Krisnadi Yurika Feodorlau. Doa akan saya kirimkan Japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.